Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat belajar hari ini. Kamu siapkan alat tulisnya dan berdoa sebelum kamu mulai kegiatan. Pernahkah kamu membawahi aroma masakan tradisional yang sedang dimasak keluargamu? Kamu bisa bertanya pada orang tuamu atau anggota keluargamu, makanan tradisional apa saja sih yang pernah mereka buat? Tanyakan juga siapa yang membuatnya. Kalian boleh catat ya di buku kerjamu. Seperti yang di sini. Contohnya Bika Ambon dibuat oleh ibu, Sesangon Patin dibuat oleh nenek dan ibu. Terus apa lagi? Nah, kita baca literasi hari ini yaitu tentang makanan khas hasil adaptasi manusia dengan lingkungannya. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan itu disebut adaptasi. Manusia adalah makhluk hidup, maka manusia juga perlu melakukan adaptasi. Tujuan beradaptasi adalah untuk melindungi diri dari musuh, untuk bisa mendapatkan makanannya, dan untuk bisa bertahan hidup. Makin besar kemampuan beradaptasi, manusia dapat menempati suatu habitat yang beraneka ragam. Jenis makanan yang dikonsumsi manusia merupakan hasil adaptasi dengan lingkungannya. Gudeg misalnya. Menurut cerita di Jogja, banyak pohon nangka dan pohon kelapa. Karena banyak buahnya, orang berpikir untuk membuat makanan dari buah nangka muda dan santan kelapa. Makanan itu diolah dengan cara diudek. Bahasa Jawa berarti diaduk. Itulah sebabnya makanan itu disebut gudeg. Karena resepnya diwariskan secara turun-temurun. Maka gudeg dikenal sebagai masakan tradisional. Tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap cara manusia beradaptasi. Perbedaan kondisi tanah itu menghasilkan keragaman hasil pertanian. Contohnya, tanah di Madura cocok untuk ditanami jagung. Tentu saja orang-orang di sana mengolah jagung sebagai bahan makanannya. Di daerah Maluku, tanahnya tepat untuk ditanami sagu. Orang-orang di sana mengonsumsi sagu sebagai makanannya. Kebetulan Maluku juga merupakan daerah kepulauan dikelilingi laut. Maka orang-orang di sana mengonsumsi ikan sebagai teman makan sagu. Tahukah kamu sepapeda? Ya, itu adalah makanan khas dari Maluku, berbahan sagu dan disajikan bersama olahan ikan. Manusia akan terus beradaptasi sepanjang hidup sesuai dengan perubahan lingkungannya. Ketika kondisi tanah mengalami perubahan, manusia akan menanam jenis tumbuhan lain untuk dikonsumsi. Muncullah jenis makanan baru. Namun, adaptasi terhadap perubahan lingkungan itu untuk jangka waktu yang lama. Mengapa teks itu disebut teks informasi? Ya, sebab teks tersebut menyampaikan informasi, berita atau pengetahuan kepada pembacanya. Pikirkan, informasi baru apa saja yang kamu peroleh dari teks tersebut. Dengan membaca informasi itu, pengetahuanmu bertambah. Kamu sekarang tahu bahwa manusia membuat makanan dari bahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Itu dilakukan manusia supaya kelangsungan hidupnya terjaga. Sekarang saatnya mengukur berapa jauh pengetahuan yang kamu terima dengan menjawab pertanyaan berikut. Ya, jadi kalian berarti harus baca teksnya ya supaya kalian bisa menjawabnya karena jawaban ini ada di teks. Mengapa manusia harus beradaptasi? Nomor 2, bagaimana awal mula suatu makanan disebut sebagai makanan tradisional? Yang ketiga, mengapa tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap adaptasi manusia? 4. Bandingkan adaptasi manusia dari 3 daerah pada teks dalam mendapatkan makanannya. Yang kelima, sebutkan hasil pertanian dari daerah tempat tinggalmu yang dijadikan bahan makanan tradisional. 6. Bagaimana jika hasil pertanian di daerah tempat tinggalmu mulai berkurang?
apa yang akan terjadi? Kamu baru saja menyelesaikan tugasmu menjawab pertanyaan. Tiba-tiba terjadilah keajaiban. Kamu sudah berada di dalam sebuah dapur kerajaan yang megah. Kamu seorang koki kerajaan yang terkenal pandai meracik masakan lezat. Hari ini raja memintamu menyiapkan masakan tradisional untuk menjamu tamu kerajaan. Kamu segera memutar otak. Makanan tradisional apa yang akan kami masak nanti? Kamu juga harus menemukan alasan mengapa kamu memilih makanan itu untuk dimasak. Ingat, kamu harus membuat tamu raja terkesan dengan masakan. Nah, tuliskan ceritamu menjadi seorang koki kerajaan dalam bentuk karangan 3 paragraf. Ingatlah bahwa dalam karangan itu kamu harus menyebutkan nama masakan tradisional dan menjelaskan alasanmu memilih makanan itu. Tulislah di buku kerjamu atau buku tulismu ya karangannya. Kemudian ceritakan kembali kepada orang tuamu informasi yang sudah kamu baca. Tanyakan apakah mereka sebelumnya tahu bahwa bahan pembuat makanan tradisional bergantung pada hasil alam yang ada di tempat tinggalmu. Diskusikan ya bagaimana kamu dan keluargamu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalmu. Ceritakan juga kisahmu sebagai koki kerajaan. Pasti akan seru sekali. Setelah selesai bercerita dan berdiskusi dengan keluarga, mintalah orang tuamu untuk membubuhkan tanda tangan di kotak tanda tangan. Ya. Sekarang ayo berlatih yaitu tentang lawan kata. Apa itu lawan kata? Lawan kata adalah suatu kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Contohnya, atau lawan kata juga disebut antonim. Contoh, Bayu bersemangat menikmati mie letek, tetapi Alia enggan memakannya. Itu kan kebalikannya, bersemangat dengan enggan. Ya. Di dalam kalimat itu ada yang berlawanan artinya, itu bersemangat dan enggan. Sekarang kamu tuliskan di sini lawan katanya apa. Tentukan lawan kata yang ada di dalam kurung ya, di tanda kurung. Yang membuat kalimat berikut menjadi tepat. Tuliskan yang kamu pilih di buku kerja atau buku tulis. Misalnya, salah satu tujuan dari adaptasi adalah bertahan hidup, bukan untuk menyerah atau menyerang. Ya. Lawan dari bertahan. Ya. Seperti itu ya. Yang nomor 2-nya, manusia memiliki kemampuan melindungi diri dari musuh, bukan menjauh dari lawan atau kawan. Hanya manusia yang mampu beradaptasi panjang hidupnya dan yang lelah atau lemah akan tersingkirkan. Ya, kamu pilih salah satu dari yang dalam. Ya, kemudian kita ke numerasi. Mari amati kembali hasil survei tentang buah kesukaan. Beberapa siswa di suatu sekolah pada tabel berikut. Mangga, ada berapa, jeruk, apel, dan lainnya. Satu emot senyum ini mewakili 8 siswa. Jadi kalian tinggal mengalihkan saja. Ini ada berapa emot, mangga? 5 dan setengahnya ya. Berarti 5 dikali 8 ditambah setengahnya dari 8 berapa? Ya, seperti itu. Kalian jumlahkan dulu semuanya, mangga, jeruk, apel, dan lainnya. Terus ini dibandingkan manakah di antara bilangan pecahan berikut yang mewakili hubungan banyaknya mangga dan apel. Kamu boleh memilih lebih dari satu jika memungkinkan. Jadi ini yang dibandingkan adalah mangga dan apel. Jadi mangga berapa per apel berapa. Ya. Tulis jawabanmu di buku kerjamu. Jadi bisa ada yang pecahan biasa ya, ada yang udah sederhana, ada yang tidak sederhana, ada yang masih belum disederhanakan. Silakan berarti kalau yang sama jawabannya bisa lebih dari satu. Pasti kamu keren lah bisa jawab ya. Sekarang kita baca percakapan berikutnya. Adik dan kakak. Kak, uang saku kakak hari ini masih ada?
Masih dek, ayah memberi kakak 10.000 rupiah. Seperempatnya aku pakai membeli jajan. Untungnya ibu memberiku uang tambahan 1.000 rupiah. Uangku yang ada sekarang bisa ku tabung. Oh, seperempat dari 10.000 itu 2.500 ditambah 1.000. Yang ditabung kakak berarti 3.500 rupiah. Apakah kamu setuju dengan pernyataan adik? Mengapa? Coba tulis dalam jawabanmu ya pada buku tulismu. Bantu adik menemukan jawabannya ya. Untuk membantu adik menemukan jawaban yang tepat, konsep operasi hitung apa saja yang digunakan. Ya, kalian bila bisa pilih salah satu dan alasannya ya. Apakah menggunakan pengurangan dan jumlahan? Apakah perkalian dan penjumlahan? Apakah perkalian dan pengurangan? Apakah pengurangan, penjumlahan, dan perkalian? Ya, berarti ini ada beberapa atau lebih dari satu operasi hitung ya. Nah, kemudian ya, hari ini kamu akan mempelajari cara menggunakan lebih dari satu operasi hitung pada pecahan bilangan cacah. Tidak hanya penjumlahan dan pengurangan, tetapi juga perkalian sekaligus. Mari kita belajar kegiatan memotong kue. Kamu tentu tidak asing lagi dengan kue tradisional berikut. Ya, kue lapis. Ada juga yang menyebutnya kue sagu. Tampilannya yang berlapis-lapis dengan warna berbeda di tiap lapisannya sungguh menarik. Sebelum disajikan dalam bentuk potongan kecil, kue lapis tersebut berbentuk persegi sesuai dengan bentuk loyang atau cetakannya. Kali ini Sheila membuat satu loyang kue lapis. Dia memberikannya kue lapis kepada 2 saudaranya, masing-masing 1/8 bagian. Kemudian Sheila membuat 1/4 loyang lagi. Berapa bagian kue lapis yang ada sekarang? Ya, 1 loyang sudah dibagikan ke saudaranya, masing-masing 1/8. Kemudian dia membuat lagi 1/4 loyang. Kalian coba ya dikerjakan. Gitu. Nah, mari kita bantu Sheila menyelesaikan masalah. Jangan lupa kerjakan pada buku tugasmu. Jadi dengan cara menggambar ya, gambar. Ini kan kue 1 potong kue, kemudian 2 saudaranya mendapat 1/8. Berarti harus dibagi 8 dulu ya, 1/8. Jadi dibagi berapa coba? Ya, karena bagi 1/8 berarti ada 2/8, berarti ada 16 potong ya. Kemudian ditambah lagi 1/4, bagaimana 1/4? Jadi kue lapis sekarang bisa dihitung ya dengan kalian di gambar dulu ya, dibantu dengan gambar. Untuk mengetahui bentuk persamaan sederhana dari penyelesaian kue lapis yang ada sekarang, perhatikan langkah berikut. A. Menentukan berapa bagian kue lapis yang dimiliki Sheila semula. Ya, tadi yang 1 bagian kan, 1 loyang. Kemudian menentukan total bagian kue lapis yang diberikan kepada 2 saudara. Jika masing-masing mendapat 1/8 bagian. Yang C. Kemudian menentukan kue sekarang setelah membuat 1/4 loyang lagi. Nah, yang nomor 2 adalah tuliskan bentuk persamaan sederhana permasalahan di atas dan isilah kotak kosong dengan menggunakan operasi hitung yang tepat. Operasi hitung itu kan tambah, kurang, kali, bagi ya, seperti itu. Itu operasi hitung. Jadi kalian bisa menggunakan operasi hitung yang tepat dalam pemotongan kue Sheila ya. Kue lapis sekarang sebenarnya kue lapis yang dimiliki Sheila semula. Total bagian kue lapis yang diberikan Sheila kepada 2 saudaranya dan membuat kue lapis lagi. Kue lapis sekarang berapa dikali ditambah atau berapa ya. Pada persoalan di atas operasi yang ada dalam kurung kamu kerjakan dahulu. Jadi kalau yang ada dalam kurung ini kan 1/8-nya dari berapa ini?
Ya 1 dikali 1/8 jadi berapa gitu. Dan jadi dalam kurung dulu ya kalau ada kurungnya. Baru kemudian dijumlah atau dikali dari yang di luar kurung. Bagaimanakah jika tidak ada petunjuk? Tanda kurung yang harus dikerjakan dulu seperti contoh berikut. Nah, kalau tidak ada kurungnya berarti yang duluan yang mana? Nah, operasi hitung yang lebih tinggi, yaitu kalau ada kali, ada tambah, ada kurang, berarti yang didahulukan ya dikali atau yang bagi. Tetapi kalau meskipun ada kali tapi yang dikurungnya itu ada kurung, sedangkan kurungnya pada pengurangan atau penjumlahan, itu dahulukan yang di dalam kurung meskipun yang di dalam kurung